musuh dari kita. Jadi kita karena air lah kita kehilangan harta benda, bahkan keluarga, dan juga pekerjaan dan sebagainya. Lalu ada pula orang yang begitu menambahkan air hingga rela melakukan apapun untuk mendapatkannya. Ambil contoh adalah eh, orang-orang yang hidup di daerah kering. Mereka berani mengeluarkan uang lebih atau mengeluarkan harta benda yang berharga demi air. Karena apa? Keterbatasan dan kelangkaan air di daerah tersebut. Sejatinya air sebagai salah satu anugerah dari Tuhan harus dikelola dengan baik. Jadi pada dasarnya Baumgart ini menekankan pada aslinya air ini adalah anugerah. Jika memang kita itu mampu mengelola tanpa merusak lingkungannya. Tetapi ketika lingkungan tadi dirusak, maka air itu namanya air adalah mengalir dari yang lebih tinggi ke lebih rendah. Ketika yang di atas atau di hulu itu sudah tidak ada penyerapan, sehingga air dengan bebasnya meluncur ke bawah, sehingga bencana banjir bandang pun tidak bisa terelakkan dalam ini. Lalu ini ada P3K manusia sendirilah yang menyebabkan air berbalik. P3K sendiri itu adalah perbuatan ya, perbuatan manusia yang bisa mengancam keselamatannya sendiri aslinya. Lalu air khususnya laut secara positif menjadi jalur penting hubungan negara di Asia Tenggara. Itu sebagai transportasi persatuan. Nah, mungkin Bintang Bongkar di sini melihat bahwasanya Indonesia itu terpecah-pecah berupa pulau-pulau ya, pulau-pulau yang jumlahnya ribuan. Tetapi semuanya bisa terhubung dengan adanya air laut melalui transportasi laut. Maka dari sini bisa dipastikan bahwasanya pentingnya air laut ataupun transportasi laut terhadap wilayah-wilayah yang negaranya sifatnya maritim, negaranya sifatnya kepulauan maksudnya, negaranya kepulauan, sehingga antar pulau itu bisa terhubung tanpa harus mahal-mahal mengeluarkan dana untuk membangun jembatan antar pulau. Saya tidak membayangkan kalau umpamakan antar pulau di Indonesia itu dibangun jembatan seperti halnya Madura sama Jawa ini. Bali dibangun jembatan, sampai Nusa Tenggara Barat dibangun jembatan, sampai Sumatera dibangun jembatan. Nah, itu berapa dana yang harus dikeluarkan negara? Dengan adanya transportasi laut yang dilihat sebagai Baumgart ini sebagai transportasi persatuan, maka sangat penting dalam hubungan jalur perdagangan. Juga di situ ada sisi positifnya selain untuk persatuan. Tetapi air laut juga bisa menenggelamkan pemukiman pesisir. Nah, itu ketika air laut naik ya ke permukaan, itu kan aslinya ada pengaruh di belakangnya, ada pengaruh pemanasan global dan sebagainya. Kembali lagi itu adalah yang disebabkan oleh tingkah laku manusia sendiri, sehingga pemanasan global, es pencair, dan permukaan laut naik. Kita ambil saja contoh di wilayah Jakarta, di Muara Angke, di pelabuhan gitu ya. Di sana udah terbiasa dengan adanya banjir-banjir dari air laut itu, banjir rob. Karena daratannya itu udah lebih rendah daripada permukaan air. Lalu untuk bagian yang pertama yaitu waterscape, itu pemandangan air. Di sini tulisan dari Heather Sutherland, peran air dalam sejarah Asia Tenggara. Dalam bukunya Hitam Baumgart itu ada di halaman 27. Nah, Heather Sutherland ini mengulas awalnya tentang letak geografis Asia Tenggara, yang khususnya di wilayah-wilayah perairan, karena wilayah Asia Tenggara banyak sekali dikelilingi oleh perairan ya. Nah, peran air di sini sebagai anugerah masuknya kebudayaan baru, katanya Heather Sutherland. Kita lihat mungkin dalam pelajaran-pelajaran sejarah kita mengenal tentang Indianisasi atau Indianization, masuknya pengaruh India seperti apa, agama-agama Hindu Buddha, itu kan ada pengaruh-pengaruh dari Hindia juga. Selain itu ada Islamisasi dan juga pembaratan, westernisasi. Bagaimana orang-orang Barat, orang-orang India dan Arab itu bisa masuk ke Indonesia, tentu melalui jalur laut dengan menggunakan kapal laut ya. Karena dulu kita tahu bahwasannya
di wilayah Nusantara, khususnya di wilayah mana, Malaka, sebagai, atau di wilayah Sumatera itu sebagai salah satu jalur yang ramai sekali dilewati oleh para pedagang-pedagang internasional. 3 diantaranya yaitu tentang Indianisasi yang membawa pengaruh India, Hindu-Buddha di Nusantara, serta Islamisasi yang membawa pengaruh dari Arab, Persia, dan juga dari bahkan ada teori Islam dari Cina dan sebagainya. Lalu masyarakat Asia Tenggara mudah kehilangan kejayaan sejarahnya. Beda dengan Asia Timur, misalkan Cina di sini, Sutherland, dan negara-negara Asia Barat Daya seperti halnya Persia, Arab. Karena apa? Kehilangan kejayaan sejarahnya itu maksudnya adalah kehilangan pengetahuannya, bahwasanya ketika orang-orang Nusantara itu terlalu dipupuk dengan pengetahuan-pengetahuan dari luar, ibaratkan kayak lupa terhadap jati dirinya sendiri, kejayaannya sendiri tuh. Heather Sutherland menganggap ada kelupaan terhadap sejarahnya sendiri, lebih fokus kepada bagaimana memperhatikan tentang masa-masa kejayaan di Asia Timur, di Asia Barat Daya, dan sebagainya. Lalu yang kedua, masih pada part pertama, yaitu tulisan yang ditulis oleh Sandra Pennell tentang kosmologi laut. Ini pada bukunya ada pada halaman 71. Nah, memulai dari tulisannya, Sandra Pennell itu mengangkat laut mengelilingi samudra daratan di wilayah Nusantara. Sepertinya awalan dari tulisan-tulisan yang ada dalam bukunya Peter Bumbuket ini mirip. Jadi awalnya mengulas tentang bagaimana karakteristik atau geografis dari wilayah Asia Tenggara, khususnya di wilayah Nusantara ini, Sandra Pennell. Tidak semua bergantung pada mata pencaharian di laut. Nah, ini Sandra Pennell di sini melihat bahwasanya meskipun wilayah Nusantara itu dikelilingi oleh laut, tetapi tidak semua mata pencaharian orang-orang di Nusantara, khususnya di Jawa, itu tidak selalu berorientasi kepada laut. Ada juga yang tidak suka dengan laut, atau takut dengan laut, atau bahkan segan pada laut. Nah, di sini Sandra Pennell memberikan contoh melalui tulisannya Polunin 1984. Dia menggambarkan bagaimana orang Bali memandang laut itu sebagai akhir jalur air dan tercemar oleh kotoran-kotoran lain. Berbeda dengan kemurnian pegunungan yang dianggap sebagai kursi para dewa. Nah, itu Polonino menganggapnya seperti itu. Jadi, di mana Sandra Pennell itu mengulasnya kembali, menganggap air yang berada di gunung itu terlihat lebih murni, lebih bersih gitu dibandingkan dengan air-air yang ada di laut yang sudah melewati berbagai rintangan ya, di sungai dan sebagainya. Jadi Polunin atau Sandra Pennell menganggap air yang di laut itu tidak lebih baik dengan air yang ada di pegunungan. Polonin mengasosiasi laut dengan roh jahat dan monster berdasarkan pada kepercayaan setempat. Mungkin kita tahu di mana di berbagai daerah di Indonesia percaya bahwasanya di laut itu ada penunggunya dan sebagainya. Tidak memungkiri di wilayah Jawa ataupun di Madura sekalian itu ada kebiasaan mempercayai hal kosmologi seperti itu. Bahkan saya tahu di Madura itu ada, kalau boleh saya ceritakan tentang budaya nyater. Budaya nyater itu adalah budaya di mana kita menunjukkan rasa syukur terhadap apa yang telah diberikan laut kepada kita dengan memberikan mencelupkan beberapa, kalau kita menganggapnya sebagai sesajen atau apalah gitu ya, makanan dan sebagainya, kita arungkan di laut gitu. Mungkin di daerah-daerah lain ada budaya seperti itu, tapi di daerah, khususnya di daerah Sumeneb, di Madura itu ada daerah kepercayaan seperti itu juga ternyata. Jadi kalaupun ada menganggap religiusitas dan sebagainya dari orang Sumeneb sangat kental, bahkan saya lihat dari budaya itu ya hampir sama saja dengan tentang budaya-budaya di Jawa ini. Lalu yang ketiga ada tulisan Menor Osewijer tentang perburuan hiu. Nah, Osewijer ini memulainya dari munculnya artikel di surat kabar kolonial
pada awal abad ke-20. Peluang bisnis hiu di Belanda terutama untuk pasar Batavia dan Singapura. Awalnya hiu ini dianggap sebagai ancaman ya. Di sini saya menulisnya awalnya ancaman pelaut, akhirnya menjadi cuan untuk isi perut. Nah, itu karena awalnya hiu ini sebagai ancaman karena kan sebagai predator laut gitu loh. Nah, tetapi ketika diketahui bahwasanya hiu dari jumlah badannya itu sekitar 43% itu laku tinggi di pasaran. Bahkan majalah Severe Search di INIDI tahun 1929 itu memberitakan dagingnya itu diperdagangkan di Jawa dan Madura, serta siripnya diimpor ke Cina keluar. Nah, kita lihat bagaimana di sini dari tubuh hiu sendiri yang paling bernilai tinggi adalah sirip-siripnya ternyata, bukan dagingnya. Jadi maka dari itu mungkin sirip-siripnya itu lebih dijual ke luar negeri, ke Cina untuk kepentingan obat kayaknya ya kalau nggak salah, kepentingan obat untuk sirip ini. Sedangkan dagingnya ya seperti biasa, daging ikan itu mungkin dijual di daerah Jawa dan Madura serta sekitarnya. Lalu masuk ke part 2 tentang hazard of sea and the water. Bahaya laut dan air. Di sini salah satu yang mengangkatnya adalah James F. Warren, yaitu tentang perompakan akhir abad 18 di Asia Tenggara. Dan di bukunya Peter Baumgart ini ada pada halaman 125. Penjarahan dan perompakan di Asia Tenggara dari akhir abad ke-18 hingga ke abad 20. Kita tahu bahwasanya perompakan itu kayak pencurian atau perampokan yang ada di laut. Sedangkan kalau di darat itu namanya perampok mungkin ya. Tapi kalau perampokan di laut bisa jadi berganti jadi perompak. Saya kurang memahami masih perbedaan antara perompak dan perampok gitu. Tapi kalau di laut saya baca di bukunya Peter Baumgart dan khususnya di partnya James F. Warren ini yaitu menggunakan kata perompak di laut. Nah, di sini F. Warren menuliskan tempat favorit perompak ialah pada jalur perdagangan. Saya pikir ya memang di mana perompak itu menunggu wilayah-wilayah yang biasanya dilalui oleh jalur-jalur perdagangan. Seperti halnya saya gambarkan di sini, saya ambilkan di Google tentang bagaimana salah satu contoh jalur perdagangan yang dimana jalur barat itu melewati wilayah Selat Malaka dan juga langsung ke Cina. Tapi di sini harusnya ada penengah ya antara jalur yang ada di wilayah Bali, wilayah Filipina, Lombok itu langsung menuju ke Malaka. Harusnya lewat tengah bisa. Lalu lebih kepada bagaimana menyikapinya ya tentang perompakan yang ada di laut ini. Biasanya perompak itu kan perompakan di laut itu dilakukan oleh kayak orang-orang yang pada dasarnya menguasai wilayah tersebut. Sehingga kalau ada orang asing gitu yang melewati daerahnya, maka harus mendapatkan barang-barang yang diinginkan oleh perompak itu. Kalau umpamakan kita lihat pada akhir abad ke-18 ini, wilayah Nusantara itu kan rata-rata dikuasai oleh kerajaan-kerajaan ya, yang salah satunya dari Sriwijaya, itu kan angkatan-angkatan lautnya juga kuat pada waktu itu. Sehingga para perompak itu biasanya akan dipekerjakan sebagai pengawas ataupun pelindung dari jalur perdagangan, dan perompak itu harusnya mendapatkan upeti atau bayaran dari penguasa setempat itu. Lalu selanjutnya nih ilustrasi dari perdagangan internasional. Kalau tadi hanya Asia Tenggara, mungkin ini salah satu ilustrasi yang lebih luas ya, lebih mendunia. Dan saya pikir untuk yang jalur biru ini mungkin yang kita kenal dengan kata perompak di situ. Tapi kalau umpamakan yang jalur merah, itu perampok mungkin ya. Jadi soalnya saya belum pernah mendengar ada perompakan di daerah jalur sutra yang biasanya lewat Mongolia, terus Iran, nggak ada. Tapi rata-rata perompak itu wilayah the Horn Afrika ini, di tanduknya Afrika, di Somalia, daerah yang erat kaitannya dengan banyak perompak di situ. Sampai sekarang pun terkenalnya di daerah Somalia itu ya perompaknya ini, lautnya ini.
Lalu untuk selanjutnya ada Greg Benkoff yang menceritakan atau menuliskan tentang badai di Filipina 1565-1930 dan halamannya di bukunya Peter Baumgart itu 153. Filipina itu digambarkan oleh Greg Benkoff memiliki 7.107 pulau ternyata. Banyak juga Filipina. Nah, kalau sebagai ilustrasi Filipina itu ada di atasnya ini ya, di atasnya Indonesia kalau di peta, di Kalimantan di atasnya itu. Negaranya berupa kepulauan emang. Nah, secara geofisik dan meteorologis menjadi pusat bahaya alam dunia, katanya Greg Benkoff. Terletak pada yang disebut dengan lingkaran api Pasifik dan di antara dua palung laut dalam. Nah, kita tahu kalau umpamakan ada gempa bumi ya di wilayah palung laut dalam itu berapa skala Richter, maka dampaknya luar biasa di situ. Beda dengan gempa dangkal itu. Kalau umpamakan skala Richter memang kerasa, tetapi tidak sekerasa gempa yang terjadi pada palung laut dalam. Bahkan bisa menyebabkan terjadinya bencana tsunami kalau semakin dalam itu. Nah, Filipina adalah bagian dari wilayah yang didominasi air. Sama halnya dengan wilayah-wilayah karakter Asia Tenggara lainnya, termasuk Indonesia. Nah, di sini Greg Benkoff menuliskan tentang bahaya yang terkait dengan perairan Filipina, seperti adanya siklon tropis di situ, atau gelombang badai dan tsunami telah menjadi ancaman yang biasa yang terjadi di wilayah Filipina. Hal ini karena wilayah Filipina itu di atasnya, kalau kita lihat di peta ya, di atasnya itu mungkin saya punya petanya. Oh ya, ini saya punya petanya ternyata. Di atasnya Filipina itu langsung ke samudra. Jadi beda dengan Indonesia, di bawahnya mungkin kita tahu pantai selatan itu lautnya sangat deras, tetapi masih mungkin ombak atau anginnya itu masih terpecah karena adanya benua Australia yang begitu besar di bawah Indonesia. Tapi di Filipina itu di atasnya langsung lost gitu. Maka dari itu Greg Benkoff ini menuliskan setiap tahun sekitar 20 topan itu terjadi di Filipina. Siklon tropis dengan angin yang sangat kuat, angin yang sangat super di Filipina. Bahkan sekitar 25% jumlah total peristiwa semacam ini maksudnya topan siklon dan juga topan tropis itu 25% yang ada di dunia itu terjadinya di area Filipina. Jadi misalkan di dunia dalam satu musim, karena mungkin hitungannya bukan per tahun ya, tapi per musim. Misalkan dalam satu musim terjadi 100 topan siklon yang sangat kuat, atau 100 topan siklon lah. Itu 25 diantaranya terjadi di Filipina. Itu menurutnya Greg Benkoff seperti itu. Jadi begitu berbahayanya atau begitu riskannya terjadinya sebuah topan di wilayah Filipina. Dan 95% diantaranya berasal dari Samudra Pasifik yang ada di, kalau di peta ini ada di atas pojok kanannya dari negara Filipina. 90% dari 25% yang biasanya terjadi di dunia itu berasal dari Samudra Pasifik. Lalu kita masuk ke part yang ketiga tentang Water for Agriculture atau air dan pertanian. Ini ditulis oleh Robert Chick-Hun tentang irigasi komunal. Irigasi komunal itu artinya irigasi yang sifatnya non pemerintah. Dan dalam buku ini ada pada halaman 187. Nah, di sini Robert Chick-Hun membagikan di awal bahwanya kelembagaan irigasi itu secara umum ada dua katanya. Pertama itu yang kelembagaan yang dibangun oleh pemerintah, lalu yang kedua yang non pemerintah ini yaitu irigasi komunal. Terus Robert Chick-Hun juga mendefinisikan bagaimana sih irigasi itu. Ya, irigasi itu menurut Chick-Hun digambarkan sebagai perpindahan air dari titik A ke B, ke C, dan ke D. Kenapa ada ke A, B, C, dan D? Itu soalnya irigasi setiap jalurnya itu akan punya pintu-pintu kecil untuk mengairi wilayah yang dilaluinya. Jadi tidak langsung semerta-merta seperti paralon gitu ya, pipa dari A ke D. Tetapi kalau umpamakan irigasi itu lebih ke A, titik B, ada pintu lagi. Terus jalan ke titik C, ada pintu lagi di sana, pintu air. Titik D, ada pintu lagi. Nah, dalam irigasi ini sangat penting dalam pertanian. Karena apa?
peran irigasi ini, perannya itu untuk menumbuhkan setidaknya 40% dari makanan yang kita hasilkan setiap tahun di dunia, khususnya di Asia Tenggara. Tidak, ini lebih kepada kebudayaan bagaimana orang-orang di Asia Tenggara mayoritas itu lebih memiliki makanan pokok dari nasi, karena padi, melalui tanaman padi. Maka dari itu, dalam penanaman padi itu sangat diperlukan adanya irigasi, karena harus menjaga air, kontur airnya itu harus terjaga, tidak boleh terlalu kering dan tidak boleh terlalu tinggi, kan kalau terlalu tinggi bisa sampai busuk. Nah, ini saya menyertakan di sampingnya ada beberapa contoh irigasi. Ada irigasi genangan, misalkan di daerah berbukitan itu ya, jadi airnya itu dari atas nanti mengalir ke petak yang di bawahnya, terus mengalir ke di bawahnya, atau bisa dikenal dengan tumpak susun kalau nggak salah. Nah, untuk irigasi sprinkle itu biasanya yang pakai pipa itu tadi, dan irigasi tetes pakai pipa juga, dan bertekanan juga, ini irigasi bertekanan pakai pipa dengan kekuatan yang sangat kencang ya, soalnya airnya nanti dipaskan ke atas. Biasanya kita biasa lihat di rumput-rumput di lapangan stadion gitu. Nah, untuk yang gravitasi inilah yang biasanya banyak ditemui di wilayah Jawa atau Asia Tenggara yang wilayahnya relatif agak menurun sedikit, tapi tidak terlalu berbukit-bukit seperti yang biasanya ada di irigasi genangan tadi, tapi lebih landai. Tetapi juga ada konturnya di situ, sehingga air bisa mengalir dari daerah yang lebih tinggi menuju ke yang lebih rendah. Nah, ada dua masalah dengan air dalam pertanian, tidak cukup dan terlalu banyak. Nah, itu yang saya jelaskan tadi. Kalau umpamakan tumbuhan itu, kita contohkan padi. Padi ketika kekurangan air, maka daerah persawahan itu akan kering, retak-retak. Jadi tanahnya di sawah itu kebanyakan akan retak-retak. Kalau teman-teman pernah ke sawah, kalau ke daerah sawah terus kemarau gitu ya, pasti tanahnya itu retak-retak, bahkan sampai dalam ke dalam lubangnya itu. Tetapi kalau umpamakan terlalu banyak air, apalagi sampai menyentuh wilayah daunnya itu padi, maka batangnya akan busuk biasanya. Nah, kenapa saya tahu? Karena pernah punya sawah juga dulu. Jadi kita lanjut untuk yang part 3 tetap, tetapi penulisnya di sini William Walters tentang geografis persebaran irigasi. Sebenarnya ini sama yang sebelumnya, yaitu Robert C. Hunt membahas tentang bagaimana irigasi itu. Tapi di sini ya William memulainya dengan kawasan Asia Tenggara sebagai besar wilayahnya tropis, jadi lebat dan tidak merata. Ini maksudnya lebat tidak merata adalah wilayah tropis secara musim hujan, itu hujannya relatif tinggi, tetapi kebanyakan tidak merata. Bahkan di wilayah Sumeneb, kita kasih contoh saja ya, wilayah Sumeneb ataupun Jawa Timur lah, di wilayah Malang sering hujan, di Sumeneb belum tentu hujan. Atau bahkan kalau kita persempit lagi, di wilayah Sumeneb, di wilayah kota Sumeneb itu hujan, di wilayah daerah desa pinggir Papas, di mana di situ adalah desa perbatasan menuju ke Kaliangat, yaitu mana sebagai ladang garam, di situ sangat susah terjadi hujan di sana meskipun musim hujan. Mungkin Mas Ronald bisa main ke pinggir Papas untuk lihat ladang garam di sana, karena memang sangat susah hujan di sana. Bahkan tumbuhan aja minder mau tumbuh di daerah sana, karena kalau teman-teman main ke daerah sana, apalagi yang khususnya di daerah Malang yang biasa dengan cuaca dingin ya, sejuk, nyampe sana pasti waduh anget banget sampai sana. Nah, di daerah irigasi sangat penting untuk budidaya padi. Di daerah ini irigasi itu memang sangat penting ya, seperti halnya dengan yang dituliskan oleh Robert Jun tadi, bagaimana irigasi memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan budidaya padi. Lalu di sini sistem skala William Walters ini menggambarkan bagaimana sistem skala kecil dengan bendungan sederhana dan saluran lepas ke sistem saluran skala besar yang bercabang menjadi banyak saluran yang lebih kecil atau disebut dengan kanal di sini. Jadi William Walters itu menggambarkan bagaimana irigasi itu tidak hanya meliputi wilayah-wilayah pertanian.
kita kenal bagaimana di Jakarta, daerah Jakarta ya, itu banyak kanal-kanal di sana peninggalan dari kolonial Belanda waktu pada masa itu, di mana banyak sekali kanal-kanal di daerah yang bahkan menjadi salah satu transportasi utama pada masa itu dan juga penting pada masanya. Serta faktor topografi sangat berperan penting dalam menjelaskan prevalensi atau tidak adanya saluran air. Jadi topografi itu kan kontur tanah ya, tinggi rendahnya tanah. Jadi semakin ada kontur yang tinggi, terus ada yang rendah, seperti halnya tadi, irigasinya biasanya pakai irigasi yang bertumpang tadi. Nah di sini William Walters juga menggambarkan zona di Asia Tenggara secara mayoritas semuanya memiliki struktur topografi yang mirip. Jadi kalau udah Asia Tenggara berarti Indonesia, Malaysia, terus sekitarnya Brunei itu memiliki karakter yang mirip. Jadi coba kita lihat yang atas ini adalah saya fokuskan ke Pulau Jawa, di mana di situ ada wilayah yang birunya sangat pekat. Di situ adalah wilayah pegunungan, dan wilayahnya yang landai, yang warnanya biru rata, itu adalah wilayah yang memungkinkan terjadinya pertanian, karena wilayah relatif landai untuk penanaman padi. Untuk peta yang di bawahnya, ini adalah beberapa negara, karakteristik beberapa negara. Saya lihat mirip sih. Ada juga yang memiliki kontur tanah yang lebih tinggi, juga ada yang kontur tanah datar, serta kalau dilihat juga dari kesuburannya mungkin ya, itu lebih mirip juga tentang suhu dan juga iklim antara negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Beda halnya dengan wilayah, kalau kita langsung membandingkan dengan wilayah Arab dan sebagainya, pasti kalau dilihat dari map saja udah kelihatan wilayah daratannya itu udah berwarna coklat, gak hijau lagi. Oke, untuk yang selanjutnya ada Jane Wiseman Christie, yaitu tentang pengaturan air awal penanaman padi Jawa dan Bali pada halaman 235. Nah, di sini Jane Wiseman Christie ini mengangkat tentang tulisan yang berhubungan dengan zaman-zaman masa Neolitik. Bahkan di sini pada halaman 235 ya, John Wiseman Christie itu menuliskan beras dibawa ke pulau-pulau di Asia Tenggara oleh orang-orang berbahasa Austronesia selama periode Neolitik. Orang-orang berbahasa Austronesia itu orang-orang mana? Nah, orang-orang yang berbahasa Austronesia ini adalah orang-orang yang datang dari wilayah Tiongkok Selatan. Wilayah Tiongkok Selatan. Nah, tidak ada data langsung memang yang tersedia nampak tentang metode atau distribusi geografis budidaya padi di Jawa dan Bali. Seperti apa? John Wiseman Christie tidak menampakkan data yang real bahwasanya ada bagaimana metode yang digunakan dalam penanaman padi pada awalnya seperti apa di Jawa dan Bali. Tetapi selama periode kemudian mulai nampak adanya pertanian pasang surut di sekitar daerah aliran sungai dan di wilayah danau pada awalnya. Nah, ini mungkin saya coba ilustrasikan gambar yang saya ambil di internet juga. Yang di atas adalah pertanian di sekitar wilayah sungai, sedangkan yang di bawah ini adalah pertanian yang ada di sekitar sekitar danau. Tepatnya yang di bawah ini adalah di Danau Toba di Sumatera. Nah, di Jawa dan Bali, transisi ke sistem penanaman padi ini permanen mungkin telah dimulai sejak akhir zaman Neolitikum. Jadi kalau kita lihat tulisan dari Jane Wiseman Christie ini lebih kepada arkeologis sifatnya, karena dia mengangkatnya mulai dari zaman-zaman Neolitikum gitu. Tapi memang di tepi beberapa danau dan di sepanjang hilir aliran sungai sangat memungkinkan seperti di daratan Asia Tenggara. Ini menurut Van Leer dalam tulisannya Jane Wiseman Christie pada halaman 236, dia menyebutkan seperti itu, bahwasanya pertanian di wilayah awal pertanian itu ya, di sekitar danau dan sungai itu sangat memungkinkan sekali, seperti halnya yang terjadi di daratan Asia Tenggara. Baru setelah awal milenium pertama Masehi, Jane Wiseman itu meneruskan adanya kehadiran besi, kerbau, dan sapi untuk kegiatan pertanian. Masih di part 3, Franz von Bechmann, yaitu pranegara.
Air sejatinya merupakan hak setiap warga negara serta diatur oleh negara untuk semata-mata kepentingan rakyatnya. Ini hal mungkin mirip dengan apa yang ada di undang-undang mungkin. Semua yang sifatnya uh, umum untuk kepentingan rakyat itu dikuasai oleh negara. Karena ini pentingnya air, terutama pada kondisi yang pada masa kelangkaan ya, menjadi subjek peraturan hukum juga dalam penggunaan dan pengendalian air. Karena jalur air itu sering melintasi nasional perbatasan menurut Franz von Bechmann. Jadi peraturan juga termasuk dalam hukum dan perjanjian internasional. Misalkan sungai Nil, kita ketahui sungai Nil di Brazil itu melewati beberapa negara di sana. Ada Brazil, ada Ceko kalau nggak salah. Itu kan melewati beberapa negara. Jadi mungkin ada perjanjian antar negara itu tentang hukum air yang mengatur daerah tersebut. Air dan hak atas air seringkali diperebutkan dan memicu konflik. Itu bahkan di daerah-daerah yang pada dasarnya airnya cukup, itu pun masih terjadi konflik ya. Entah itu perebutan tentang hak airnya atau perebutan tentang kuantitas airnya. Nah, di sini Van Frans Ben Bechmann itu memberikan sebuah ulasan tentang benteng Fort de Kock yang menjadi pos militer dan administrasi pemerintahan kolonial Hindia Belanda di dataran tinggi Padang. Di sana itu dijadikan sebuah pusat administrasi oleh pemerintahan kolonial Belanda. Di mana ada kehidupan di situ pasti membutuhkan air. Nah, pemerintah Belanda itu membutuhkan air untuk keperluan masyarakat sipil yang menjadi tanggungan di benteng Fort de Kock, baik secara untuk militernya, untuk pekerja di sana. Akhirnya mereka itu membangun jaringan pipa dari Sungai Tenang namanya Sungai Tenang yang terletak di lereng Gunung Singgalang. Nah, di sana pembangunan jaringan pipa Fort de Kock ini memunculkan sebuah konflik seperti halnya di atas yang dijelaskan Franz von Bechmann. Air dan hak atas air seringkali diperebutkan dan memicu konflik. Nah, di sini memunculkan konflik di mana orang-orang Kurai di wilayah sekitar aliran Sungai Tenang itu tidak mendapatkan jatah air dari apa yang dicanangkan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Tetapi desa Banuampu di sana, ada desa Banuampu, itu mendapatkan air. Kenapa? Karena desa Banuampu ini adalah memiliki kerjasama dengan wilayah atau kerjasama dengan kolonial Belanda yang menguasai daerah tersebut di dataran tinggi Padang itu. Akhirnya yang punya hubungan dengan Belanda ya dapat air, sedangkan yang tidak mendapatkan air. Sampai Indonesia merdeka saat ini, negara punya kuasa terhadap air. Bahkan kita lihat di sini ada kuasaan negara itu kepada air mungkin bagaimana PDAM ya. PDAM kita tahu meskipun secara struktural PDAM itu adalah BUMD, perusahaan badan usaha milik daerah, di mana setiap daerah memiliki pengaturan tersendiri terhadap PDAM. Nah, untuk kita masuk ke part yang terakhir, part 4, yaitu Poor and Impure Water, Health and Disease atau kemunian air, kesehatan dan penyakit. Ini Von Kin ini mengambil latar penyakit dari air di Malaysia. Nah, air itu pada dasarnya menurut Von Kin, air itu menjadi sumber kehidupan semua yang hidup. Nah, semua yang hidup berarti termasuk di dalamnya ada bakteri bisa hidup di sana. Maka air itu berperan sebagai ancaman selain sebagai sumber sumber kehidupan. Ternyata air itu sebagai ancaman juga bagi kesehatan dan juga kesejahteraan manusia. Nah, karena apa? Von Kin ini menganggap air itu sebagai media berbagi virus yang di dalamnya virus atau bakteri bisa hidup di dalam air. Misalkan di sini, saya umpamakan karena Von King di sini mengambil bagaimana kolera, demam tifoid, disentri, dan penyakit virus lainnya seperti hepatitis A adalah penyakit utama yang ditularkan melalui air seperti yang terjadi di Malaysia. Itu kayak berhubungan dengan tingkat kehidupan kebersihan yang biasanya
ada di tengah-tengah masyarakat. Misalkan kalau umpamakan bisa kasih ilustrasi di sini, ada gambar di mana umpamakan di di hulu itu ada sebuah desa yang biasa menggunakan air dalam kehidupan sehari-hari seperti uh, mencuci, terus mandi dan kebutuhan apa ya kayak memasak dan sebagainya. Umpamakan di hulu ini ada sebuah perkotaan dan otomatis kan limbahnya itu mengalir ke bawah dan di bawah ini juga ada pedesaan lain sehingga air yang semula datang dari arah hulu itu kotor meskipun sudah mungkin alam memiliki saringan tersendiri di dalam itu tapi bakteri yang memungkinkan terbawa dari pedesaan di atasnya itu masih terbawa dan memungkinkan inilah yang terjadi di Malaysia itu yang diilustrasikan oleh Fongkin. Oke, selanjutnya Oke Breitbart tentang privatisasi air. Di mana pada bukunya apa? Peter Baumgart ini pada halaman 297. Air tawar adalah sumber daya yang banyak diperebutkan. Misalkan petani, rumah tangga, dan industri membuat tuntutan bersaing demi sumber air. Artikel dalam tulisannya Oke Breitbart ini menganalisis suatu fenomena privatisasi. Konsensi pasokan air diberikan kepada 2 perusahaan swasta di Jakarta, ini kasusnya di Jakarta. Nah, ini pada masa pemerintahannya Presiden Soeharto pada tahun 90-an. Nah, sebagai pendamping perusahaan air gitu ya. Jadi pengaturan terhadap air oleh pemerintah di sini khususnya oleh Presiden Soeharto itu diusulkan kepada pihak swasta untuk melayani kebutuhan air di publik Jakarta. Jadi konsensi ini diberikan kepada orang terdekatnya Soeharto juga pada masa itu. Yaitu di sini Oke Breitbart menuliskan konsensi diberikan kepada 2 perusahaan yaitu Garuda Dipta Semesta dengan tokoh kuat di belakangnya yaitu Sigit Harjojudanto. Mungkin sudah tidak asing dengan nama Sigit, yaitu siapa? Anaknya Soeharto sendiri yang mengelola air di wilayah barat. Lalu kepala polisi air Arindo dari grup Salim, bukan polisi ya ini ya, ke Karpola Air Rindo dari grup Salim yang mendapat jatah wilayah air sama dengan halnya Sigit tapi di wilayah timur. Jadi untuk mendampingi perusahaan air minum yang dikuasai oleh negara itu diberikan kepada pihak swasta. Tetapi swasta yang dimaksud ini bukan orang sembarangan, tapi ya orang lingkungannya Bapak Soeharto juga. Seperti halnya salah satu bentuk peran negara dalam pengaturan air di tingkat daerah, yaitu PDAM tadi. Bagaimana kita harus memiliki hubungan dengan PDAM. Jika tidak, air kita akan diputus mungkin ya. Nah, ini yang mungkin terjadi di kalangan masyarakat ketika ada bencana seperti halnya di Batu kemarin. Efeknya itu sampai ke karena air kan ada jalurnya ya. Mungkin di wilayah PDAM itu terkena rembesan air dari luar sehingga mungkin kalau umpamakan tetap dipaksakan dihidupkan, bisa saja airnya mungkin kotor karena ada air tanah yang bercampur lumpur itu mungkin. Lalu untuk selanjutnya adalah tulisan dari Anton Lukas and Arif Wejati tentang politik lingkungan hidup dan polusi air di Jawa Timur. Ini tulisan yang terakhir dari artikel terakhir dari buku yang disunting oleh Peter Baumgart. Di sini Anton Lukas and Arif Wejati ini menuliskan sampai tahun 70-an, jadi polusi lingkungan itu merupakan isu yang tidak penting bagi masyarakat di Jawa Timur khususnya. Ini yang ditulis oleh Anton Lukas ini. Jadi pada tahun 70-an pun polusi lingkungan itu tidak penting. Karena apa? Mungkin pada masa itu difokuskan kepada
bagaimana industri, karena kita tahu di Jawa Timur, khususnya di Surabaya dan sekitarnya sebagai pusat industri di Jawa Timur. Sungai-sungai di Surabaya yang menjadi sumber utama air minum di sana menjadi tempat sampah. Itu yang diungkapkan oleh Anton Lukas. Tetapi apa yang diungkapkan oleh Anton Lukas ini bisa kita lihat saat ini ya. Kalau kita jalan-jalan ke Surabaya mungkin kita akan mengenal atau kita tahu dengan yang namanya Sungai Emas, yang sungainya berwarna coklat keemasan itu kan air sungainya terkontaminasi oleh limbah-limbah yang bercampur jadi satu di sana sebenarnya. Sampai-sampai ada sebuah apa namanya ini biasanya dinyanyikan di acara ludruk katanya Anton Lukas. Mungkin saya bacakan di sini ada daya hiteko. Tamunya datang katanya. Ini mungkin dari bahasa Jawa. Beberno kloso. Gelarkan tikar. Klosone bedah. Tikarnya rusak. Tembelen jadah. Tambal jadah. Jadahe mambu. Jadahnya bau. Lalu sampai proyek pengembangan air sampai akhirnya di sini dari bacaannya sampai ada anjing mati pun harusnya dibuang ke kali katanya. Jadi proyek pengembangan air minum di sumber air mata air umbulan ini pada masa Soeharto ternyata melibatkan anak penguasa tadi, yang dimana ada Sigit dan juga salah satunya yang menguasai di daerah timur. Ya, prakata penutup dari tulisannya Peter Baumgart, yang mana melimpahnya air merupakan salah satu ciri negeri tropis, khususnya Asia Tenggara. Sebagian besar orang telah memanfaatkan sungai sebagai tempat untuk menjalani kehidupan. Oleh karena itu, mereka senang tinggal di tepi aliran sungai. Air memang sangat berharga. Dia bisa membawa kesejahteraan, tapi juga bencana. Nah, untuk terakhirnya, kata-kata yang terinspirasi dari setelah membaca buku ini yaitu hargailah air seperti engkau melihat tetes terakhirnya di dunia, dan jagalah kelestarian ekosistemnya jika engkau tidak berani menatap kemurkaannya. Mungkin itu presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pemaparannya dari Mas Agus, menarik sekali ya tentang Peter Baumgart ya, World of Water. Saya itu kadang teringat pernah membaca bukunya Jared Diamond tentang collapse runtuh itu, antara lingkungan juga Mas, itu kalau runtuhnya suatu peradaban itu karena beberapa faktor ya, salah satunya faktor lingkungan. Ada 3 yang disebutkan kalau sama Jared Diamond itu. 1, lingkungan akibat ulah manusia, kemudian perubahan iklim, tanggapan masyarakat terhadap masalah lingkungan. Itu tentang lingkungan. Terus di bukunya Jared Peter Baumgart panjenengan sudah mengulas ya banyak sekali ya tentang artikelnya. Ada artikel dari Fishering Osak ya, bahwa siripnya hiu itu kan menarik sekali yang dikarang oleh Manen Underwis, terus kemudian Water of Communal yang dikarang Robert Cihan, terus kemudian William Walters geografi persebaran irigasi, kemudian Jan Wisman Christie ya pengaturan air, kemudian ada Franz von Benda yang tentang peran air itu harus butuh ada peran negara. Kadang saya tuh tertarik juga tentang peran negara itu. Misalnya kan ada masalah Kashmir itu kan ya juga karena ya masalah air juga ya, perang India Pakistan itu kan perebutan Kashmir itu kan karena sungai Indus itu. Sungai Indus kan Kashmir itu subur karena kan masalah itu. Terus kemudian Fongkin, kemudian ada privatisasi air, kemudian sampai Anton Lukas. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami buka sesi pertanyaan mengenai ulasan dari bukunya Peter Baumgart, World of Water. Monggo Bapak Ibu silakan untuk menanyakan dari review World of Water sebagaimana direview oleh Mas Agus. Saya mau tanya ya.
Monggo Mas Romi. Ya kan ini dari buku yang saya baca yang dipresentasikan oleh Mas Agus itu kan untuk air itu kan ada suku Dayak Ngaju merupakan suku asli Kalimantan gitu kan. Mayoritas agamanya Karingan sama Islam dan Kristen. Nah itu kan ini kan mengenai masalah air di Asia Tenggara kan tadi suku Dayak Ngaju termasuk suku Dayak lain itu kan tinggalnya itu di pinggir sepanjang Sungai Barito, Sungai Kapuas, Sungai Kahayam sama Sungai Mahakam terutama bersama dengan suku saudaranya itu Kutai dan Banjar. Nah, itu untuk pertanyaan yang pertama yaitu ya. Nah itu salah satu yang belum get itu kok dia membahas tentang ekologi air di Madura, yaitu tradisi rokat hasil nama yang saya baca itu tradisi rokat hasil di Madura. Terus yang kedua itu untuk air yang hubungannya dengan kota dagang, yaitu di situ kita membahas tentang kota Tuban. Kan kota Tuban itu dialiri Sungai Bengawan Solo sama itu Laut Jawa itu. Kenapa kok tidak dibahas itu, termasuk Bendungan Waringin Sabto yang ada di Tuban kalau nggak salah itu tidak dibahas oleh Bung. Terima kasih. Ya gini, mungkin pertanyaan yang saya pahami dari Mas Romi itu kenapa sih ulasannya Peter Baumgart kok gak bahas tentang hubungan kota dagang di Tuban ya, karena itu kan berkaitan dengan air, mungkin gitu Mas. Sama juga tentang suku Dayak Ngaju gitu. Yang budaya tadi sudah dibahas, tapi belum dibahas Madura sama Tuban di situ. Oh, Madura sama Tuban. Mungkin yang dimaksud gitu menyinggung tentang pinggir papas itu, Mas Agus. Mungkin. Iya, supaya caranya ader gitu, nggih. Nggih. Mungkin Bapak atau Ibu ada yang bertanya mungkin? Mungkin dijawab dulu Mas Agus nggih. Bisa gitu? Ya, bisa, Oke, bisa. Monggo silakan Mas Agus untuk menjawab pertanyaan dari Pak Romi. Baik, sebelumnya terima kasih Sam Romi ya, Mas Romi. Pertanyaan yang menarik sebenarnya. Ada 2 kota di sini. Yang pertama bukan kota sih, daerah ya, wilayah ya. Yang pertama disinggung adalah wilayah Madura tentang ekologinya, yang mana tadi ditanyakan adanya tradisi apa namanya Mas? Tradisi apa tadi yang dianu sama Mas Romi? Mohon maaf. Rokatasi namanya, rokatasi. Rokat hasil. Ya mungkin kalau yang saya pahami ya di situ rokat hasil itu adalah rokat tase, yaitu petik laut itu namanya. Rokat tase itu namanya petik laut, di mana budaya untuk implementasi atau menggambarkan rasa syukur khususnya orang-orang yang profesinya sebagai nelayan di sana sangat memiliki hubungan yang kental dengan laut ya. Bahkan orang-orang nelayan itu tahu ketika laut ini tidak ada ikan untuk bulan-bulan ini. Jadi mereka itu kayak udah tahu gitu loh, firasatnya udah tahu. Mungkin secara ilmiah bisa dibuktikan pasang surut pengaruh bulan di laut itu. Tetapi orang sana itu menganggapnya kalau umpamakan dalam melaut kita mengalami masalah dalam mencari ikan, atau orang khususnya orang Sumeneb itu di pesisir bilangnya adalah teraan namanya, yaitu di mana bulan itu malah tidak ada, karena kalau bulan itu terlihat jelas gitu loh, maksudnya teraan itu bulan itu, sehingga ketika bulan itu terlihat jelas dan di laut itu terang, ikan itu sepertinya kan melihat ya umpan-umpan atau jaring yang dilemparkan oleh nelayan, sehingga itulah untuk mengimplementasikan atau untuk menggambarkan rasa syukur nelayan aslinya tentang apa yang mereka dapat dari laut. Ini ada hubungannya juga sebenarnya dengan kosmologi laut yang ditulis di Peter Baumgart tadi, bagaimana mereka percaya ada sesuatu di laut. Jadi ada sesuatu yang punya hubungan terhadap apa yang mereka cari gitu, Mas Romi. Oke, untuk yang daerah Tuban ya, alasan kok nggak dibahas? Ya karena padahal di Tuban itu adalah perdagangan katanya Mas Romi. Nah di sini perlu diketahui
Peter Baumgart itu dalam bukunya kan lebih terfokus kepada sejarah lingkungan di sini, bukan ke sejarah perdagangan. Meskipun memang ada di sana tentang pencaharian yang dimana pertanian dan sebagainya, tetapi kan bukan bagaimana sejarahnya menjual hasil pertanian padi, tetapi bagaimana padi itu dihasilkan di situ. Jadi kalau perdagangan meskipun di pinggir laut pun ini Peter Baumgart itu apa ya, kayak bukan bagiannya dia, karena kalau umpamakan meskipun Tuban itu ada pelabuhan sebagai perdagangan yang besar, tapi untuk sejarah lingkungan airnya di mana gitu loh maksudnya. Hanya saja masuk ke dalam yang sejarah peran air dalam sejarah Asia Tenggara tadi, itu masuknya kebudayaan ke Nusantara dipengaruhi oleh transportasi air tadi maksudnya. Mungkin yang saya tangkap dari pertanyaan Mas Romi seperti itu. Mungkin saya kembalikan ke Mas Ronaldi mungkin. Oke, ya sangat menarik sekali ya. Oh ternyata bukan dari kajiannya Peter Baumgart tuh, lebih cenderung ke kajiannya secara perekonomian gitu Mas Agus gitu. Iya. Oh, iya gitu. Mungkin Mas Romi bisa menanggapi mungkin. Nah iya kan itu untuk Madura sama Tubannya kan, itu untuk Madura itu kan walaupun sungainya nggak besar kan, tapi sampai ada lagu Sampang Banjir Pole, artinya Sampang banjir lagi. Nah, itu kan itu hubungannya itu untuk peran air di Pulau Madura itu kan kayak dari 4 kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan sama Sumeneb. Nah itu kan uh, tradisinya yaitu rokatase tadi supaya hasil laut melimpah. Sama yang Tuban itu, namun untuk yang Tuban ini kan itu Sungai Bengawan Solo kan perannya sangat vital sekali untuk perdagangan, yaitu menghubungkan dengan daerah Sidayu atau Gresik, sekarang masuk wilayah Kabupaten Gresik sekarang Sidayu, karena dulu kabupaten di Kadipaten Sidayu. Nah itu kok tidak dipakai oleh Baumgart ya perannya Sungai Bengawan Solo di Tuban sama bendungan yang namanya Waringin Sabto itu, ya begitu. Monggo Mas Agus bisa ditanggapi mungkin. Oke, terima kasih. Jadi untuk menganalisis, jadi karena saya kan ini melihat tulisan yang ditulis oleh beberapa ilmuwan dalam bukunya Peter Baumgart ini. Tulisannya itu meliputi yaitu sejarah lingkungan rata-rata masuk ke dalam kajian air itu. Jadi mungkin kalau umpamakan ada sebuah pemukiman atau pertanian yang tadi kan ada bagaimana penanaman beras pada masa Neolitik waktu itu. Nah itu kan dijelaskan di Jawa, di Bali atau di sekitaran Danau Toba, itu juga dijelaskan di sana. Karena ada yang membuat penulisnya itu menarik, ingin ngambil gitu loh. Mungkin kenapa tidak ada bahasan tentang bendungan Waringin Sabto dan sebagainya di wilayah Tuban itu, penulisnya tidak melihat ataupun tidak ada gitu loh maksudnya Mas Romi. Jadi untuk melihat pola pikirnya penulisnya kenapa kok nggak ngambil, saya belum sampai ke sana, kenapa kok nggak ngambil gitu loh maksudnya. Jadi kan mungkin kalau umpamakan saya yang nulis itu Mas Adam, mungkin ya Mas Adam menulis tentang sejarah lingkungan di Jawa tapi tidak ngambil di Tuban. Nah saya tanya Adam kenapa nggak ngambil, bisa saya tanya. Tapi kalau umpamakan seperti ini dalam tulisannya, dalam bukunya maksudnya, dalam konteks bukunya itu saya tidak melihat di situ kok nggak, alasan kenapa tidak ngambil di wilayah Tuban itu kenapa nggak diambil, nggak ada gitu loh maksudnya. Jadi saya memiliki keterbatasan di situ dalam memahami kok tidak ada wilayah itu dalam bahasannya gitu. Mungkin seperti itu Mas Romi yang saya pahami. Oke, gitu Mas Agus. Mas Agus pemaparannya ya. Jadi apa? Kalau memang kalau tentang secara harus dipetakan dulu nggih sebetulnya ya, antara secara kan kalau Sampang Banjir Pole kan sebetulnya kan masuk secara kebencanaan gitu. Iya benar. Nggih, secara kebencanaan gitu nggih. Terus sebetulnya kan ada itu penelitiannya gitu. Penelitiannya Mas Ronald kemarin Mas kan Ronald. nggih, kan juga bahas tentang Sampang niku. Benar-benar. Iya. Terus mengenai bendungan Waringin Sabta itu setahu saya itu di Prasasti Kamalagian gitu. Itu
sepertinya itu Sungai Brantas nggih niku nggih. Sepertinya yang saya ketahui nggih kalau mengenai Bendungan Waringin Sabta itu. Mungkin mungkin Bapak Ibu bisa yang bertanya kepada Mas Agus mungkin tentang tentang ini World of Water reviewnya itu. Saya ingin bertanya ya. Nggih, monggo Bu Inti, silakan. Tadi kan Mas Agus menyebutkan bahwa ada bahaya laut dan air di Filipina, di mana di setiap tahun sekitar ada 20 topan siklon tropis dengan air super, sekitar 25% jumlah total peristiwa semacam itu terjadi di Filipina. Terus kira-kira di bukunya Peter Baumgart ini dijelaskan tidak upaya-upaya dari negara Filipina itu untuk mengatasi bencana yang terjadi setiap tahun itu. Kan seperti kayaknya di Jepang kan sering terjadi gempa, arsitekturnya bisa diatasi. Oke, monggo Mas Agus, itu pertanyaannya tentang bahaya laut di Filipina mengenai siklon tropis, kemudian upaya-upaya menghadapi bencana. Ini kebetulannya pertanyaannya Bu Iti juga menarik ini. Sepertinya mitigasi bencana gitu. Yang seperti diulas oleh Bu Inti ya tentang Jepang ya, tentang arsitekturnya gitu. Monggo Mas Agus bisa memberikan jawaban. Oke, terima kasih Mbak Iti. Ya, pertanyaan yang ini ya, kayaknya pernah terlayangkan ketika ada webinar dulu, Mas Ronaldi, masih ingat ya? Iya, monggo. Tentang mitigasi bencana. Nah, itu saya berbicara di sini ya, khususnya di Filipina tadi itu ya. Nah, di Filipina itu kan kalau dari segi wilayahnya itu berbatasan dengan Samudra Pasifik. Nah, di dalam bukunya yang ditulis oleh Greg Bancroft, di sini Greg Bancroft tidak menunjukkan bagaimana peran pasti, maksudnya pemerintah harus seperti apa gitu loh dalam melakukan sebuah mitigasi. Tetapi di sini tertuliskan bahwasanya para masyarakat lokal itu karena sudah terbiasa dengan kejadian itu, mereka seperti tertanam dengan sendirinya. Nah, untuk kejadian badai siklon ini ya udah terjadi sejak penjajahan atau kedudukan Spanyol di Filipina. Itu sudah terjadi di sana ketika Spanyol menduduki Filipina. Jadi orang-orang di sana itu ibaratkan udah mengenal banget wilayah situ. Meskipun pemerintah ataupun di sini tidak menyebutkan si pemerintah harus seperti apa tidak ada. Tapi lebih ke tindakan masyarakatnya yang menjauhi wilayah-wilayah pemukimannya, itu menjauhi wilayah-wilayah yang rawan bencana. Misalkan bibir pantai. Bibir pantai diberikan sebuah losmen atau sebuah penginapan, tapi itu hanya sebagai wisata gitu. Bukan sebagai pemukiman tetap. Nah, pemukiman tetapnya itu warganya itu lebih memilih wilayah-wilayah menjauhi yang untuk terkena imbasnya dari badai tersebut. Karena di sini Greg Bancroft menuliskan bahwasanya orang tua di sana itu lebih gencar menanamkan bagaimana bahayanya badai yang sering terjadi di Filipina ketimbang pemerintah yang memberikan sebuah sosialisasi kepada masyarakat. Jadi orang tuanya sendiri yang memiliki mindset untuk memberikan kepada anaknya bahwasanya daerah sini loh sering terjadi badai. Jadi kamu kalau umpamakan ada tanda seperti ini, jangan datang ke sana. Mungkin seperti itu bentuknya. Nah, dalam pemahaman saya, hal itulah yang mungkin harus diterapkan di wilayah kita di Indonesia. Mungkin orang-orang tua kita ataupun masih kurang dalam memberikan pemahaman tentang bencana seperti itu. Tapi balik lagi tentang pembahasan buku ini tidak membahas mengenai bagaimana mitigasi bencana, tetapi lebih kepada kayak pengaruh air terhadap pola kehidupan di Filipina. Mungkin seperti itu, Mbak Inti. Saya kembalikan lagi ke Mas Ronaldi. Baik, terima kasih Mas Agus. Ya, beberapa ulasan ya, ada bahaya laut di Filipina. Itu berarti orang-orang Filipina itu sudah terbiasa nggih Mas Agus ya. Sudah terbiasa menghadapi siklon, kemudian bahkan
di apa sebagaimana panjenengan paparkan kon di Filipina itu kan ada apa ring on fire nggih. Bahkan Iya. sering terjadi tsunami gitu nggih. Dan ada juga apa kedalaman apa palung di situ. Palung dalam. Mariana, kan dekat Filipina itu Palung Mariana yang terdalam challenge deep ya. Bah, mungkin Bu Inti bisa menanggapi mungkin. Oh ya sudah. Berarti lebih ke menghindari tempat Mas, bencananya itu. Bentar. Iya. Mas Ronald, Nggih. Palung Mindanao. Oh, Mindanao nggih. Palung Mariana tuh di Pasifik. Pasifik. Leres betul. 10.000. 10.000 nggih. Leres. 13.000 nggih. Challenger deep. Kalau Palung Mindanao 10.000, 10.000. Palung Banda 8.000. 8.000. Leres nggih. Nah, Anda bisa bayangkan apa yang terjadi kalau manusia ada di kedalaman itu kira-kira. Waduh, Waduh. remuk. Ya. Remuk. Kapal selam aja remuk ya 800 Nah, meter. selama aja jangankan 8.000. Berapa kemarin tanggalnya itu? 800. 800 ya? Nggih. Iya. 800 saja tidak sanggup ya. Nggih. Tapi ada satu namanya wahana unik ya namanya. Nggih. Ini channel jeep. Tapi ya hanya bisa dinaiki oleh satu orang. Dan satu orang itu ya ketir-ketir. Setor Jawa. Tekanan di luar berapa pon itu? Langsung seperti ikan sarden katanya dikermak tuh berat gitu. Sama dengan berapa? Monggo silakan dilanjutkan kalau masih ada yang ingin berpendapat tentang dunia air ini. Dari tadi kok pembahasannya tentang air sebagai bencana ya, yang air sebagai sumber kehidupan mana ini? Nggih, Pak. Mungkin Oh, terbawa cuma karena bencana bencana ya. Ngomong bencana iki ra enak ya medeni. Mungkin Terbawa habis bencana. belajar Ya. dari Batu kemarin, Pak. Gara-gara impase batu ini Impase seminggu batu. itu puasa mandi di rumah. Mandinya nang masjid terus. Nggih. Tapi nggak apa-apa sih gara-gara macet air seminggu nanti kita bisa nostalgia waktu saya SD dulu ya. Ngangsu banyu, ngangsu ember itu. Jadi kembali ke masa Hindu klasik ya. Ngusungi banyu. Tapi itulah kita nggak bisa bayangkan manusia Indonesia itu kan mengapa kok Peter Bongkar itu menulis tentang air ya, karena memang segala aspek kehidupan manusia itu selalu terkait dengan air. Dari era pra-aksara sampai era modern juga termasuk terkait dengan air. Ada satu hal yang menarik tentang penelitian terbaru tentang punahnya kebudayaan Mohenjo-daro. Di salah satu penyebab punahnya kebudayaan Mohenjo-daro selama ini orang beranggapan bahwa ada faktor pertama yaitu serangan bangsa Arya. Yang kedua yaitu adanya banjir yang merusak sistem irigasi dan mengubah alur sungai. Yang ketiga wabah plague ya, wabah penyakit. Nah, ada satu temuan yang terbaru yang menarik yaitu tentang hilangnya sumber pangan. Jadi dipercaya punahnya peradaban itu disebabkan karena hilangnya sumber pangan. Hilangnya sumber pangan itu bukan karena banjir. Kenapa? Karakter alam waktu itu belum ada istilah anomali ya. Karena antara populasi manusia dengan daya dukung lingkungan itu masih lebih banyak daya dukung lingkungannya. Jadi kalau kemungkinan banjir yang merusak itu kecil. Jadi lebih besar kemungkinannya adalah faktor keracunan tanah karena irigasi dataran kering. Nah, itu temuan yang menarik. Jadi ternyata kalau berdasarkan penelitian di Arizona katanya. Jadi Arizona itu kan daerah gurun ya. Jadi Amerika tuh punya karakter iklim yang sangat kaya. Mungkin negara yang punya 5 karakter iklim itu hanya di dunia ini hanya Amerika.
Amerika punya tropis, yaitu di daerah Hawaii. Amerika punya subtropis basah, yaitu daerah Florida. Amerika punya daerah sedang, yaitu wilayah Midwest. Daerah Midwest sampai daerah East Coast, itu daerah yang relatif sedang. Amerika punya daerah ekstrim kering, yaitu Salt Lake City di Arizona, di Texas. Dan Oklahoma itu sebagian besar daerah-daerah tertentu itu menjadi Colorado itu termasuk daerah gurun ya. Dan mengapa kok Amerika bisa memperluas lahan pertanian? Karena salah satunya adalah mengubah daerah kering menjadi daerah basah dengan sistem irigasi yang cukup masif, yaitu kita kenal sebagai bendungan di Tennessee. Jadi itu bendungan yang dibangun oleh, kalau tidak salah enggak Presiden F.D. Roosevelt ya, kan 2 kali berkuasa. Kalau enggak F.D. Roosevelt, Herbert Hoover enggak salah. Jadi dalam rangka mengatasi depresi ekonomi dunia 1929, karena banyak pengangguran, maka kebijakan pemerintahan Hoover itu kemudian adalah menciptakan lapangan kerja, atau kita kenal sekarang zamannya Pak Harto itu proyek padat karya. Jadi diciptakanlah itu proyek padat karya, yaitu membuat bendungan raksasa yang membendung sungai Mississippi. Hasil dari bendungan itu adalah Amerika bisa memperoleh power plant atau PLN. Power plant itu pembangkit tenaga listrik. Dan dari bendungan itu Amerika bisa mengaliri tanah-tanah kering yang sebelumnya hanya tanah padang rumput yang menjadi gembalaannya bison, kemudian berubah menjadi tanah pertanian yang kita kenal sebagai daerah gandum, jagung. Nah, ternyata efeknya apa? Tanah kering kalau dialiri air terus-menerus, itu terjadi peracunan tanah, yaitu diairi menguap, karena panas kan. Itu efeknya adalah kadar garam dalam tanah itu mengalami peningkatan, sehingga terjadi pH tanah menjadi basa. Padahal untuk tanaman itu dibutuhkan pH yang seimbang antara asam dan basa. Nah, akhirnya tanaman menjadi mati. Tanahnya ada airnya, tapi nggak bisa tumbuh. Nah, itu karena ternyata gimana ya, tanah plus air tok itu tidak menciptakan kesuburan. Karena kesuburan itu diciptakan bukan hanya masalah tanah dikairi air, tapi juga ada mikroba-mikroba yang terbentuk dari daun-daunan yang membusuk. Nah, dari ada proses kelembapan tanah, mikroba dari situ bisa muncul. Nah, itulah penyebab dari hancurnya Mohenjo-daro. Karena tanah yang dialiri terus-menerus tanpa ada fertilisasi alam. Nah, itu yang menarik temuannya. Jadi water itu bukan semata-mata bisa memberi kehidupan, tapi juga harus memberi sebuah ada faktor-faktor lain di sini. Nah, yang menarik adalah Angkor Wat, daerah kaya air, mengapa bisa tidak ada penduduknya? Nah, itu yang menarik. Angkor Wat itu kaya air, bahkan Angkor Wat itu jauh dari Sungai Mekong, tapi batu-batu itu bisa sampai ke Siem Reap karena apa? Karena Raja Suryawarman membuat jaringan kanal yang menghubungkan Angkor Wat dengan Sungai Mekong, sehingga kanal itu bisa untuk ngangkut perahu, bisa untuk ngangkut batu itu diapungkan di atas bambu, kemudian dialirkan ke situ. Nah, itulah mengapa batu-batu dari Angkor itu diperolehnya dari mana. Nah, itu yang menarik juga di situ. Sementara kalau kita lihat candi-candi di Thailand, hampir semuanya tidak ada yang terbuat dari batu andesit. Nah, cuman di daerah Ayutthaya ya, ada kuil yang dibuat dari batu andesit. Dan sebagian besar bata merah, karena tidak banyak gunung berapi di wilayah Asia Tenggara daratan. Jadi
gunung berapi itu adalah sesuatu yang mahal sebenarnya. Jarang orang bisa menjumpai gunung berapi. Makanya orang banyak yang wisata ke Indonesia itu kan hanya untuk melihat gunung berapi. Karena di Eropa tuh gunung berapi hanya Vesuvius Itali. di daerah. Dan ada temuan baru ya gunung berapi di Spanyol tuh ya. Itu baru meletus itu ya, di Spanyol. Eropa tuh ya dua itu mungkin Vesuvius sama itu. Islandia itu Pak. Jalan Oh, Islandia itu kalau tidak salah ya ada gunung berapi tapi justru dimanfaatkan oleh Islandia untuk gas alam untuk menjadi energi yang tidak bakalan bisa habis. Nah, di Islandia itu ada kolam renang ya. Wah, kolam renangnya itu hangat, tapi di luar dingin. Kalau kita kan nyemplung kolam renang adem kan, yang jowo hangat. Nah itulah kebalikannya, nyemplung kolam renang malah hangat, yang jowo malah adem. Nah, di Islandia ada itu kolam renang, karena kolam renangnya itu disemprot sama gas, ada pipa gas panas yang memanaskan kolam renang itu. Ini luar biasa itu. Kita juga punya, tapi nggak diolah ya. Di mana? Cangar, betul. Ya, muka-muka aja nggak ada perubahan area lahan di situ ya. Kok tuh ono Cangar malah maduk hotel, malah maduk apartemen. Aduh wis delok kas banjir meneh ngono iki. Pacet barang ini. Harusnya nggak boleh ada pemukiman di situ. Kalau mau ada ya harus pemukiman yang modelnya model ranch, tahu ya ranch? Tahu pemukiman model ranch? Ranch itu modelnya dari kayu bangunannya. Kalau dari kayu itu nggak mungkin 3 lantai. Pol-polnya mesti loro. Dari kayu kan lebih alami, lebih terbatas perambahannya. Kalau di luar negeri gitu dibatasi daerah-daerah itu. Murah apa enaknya dewe terus kayak zaman Belanda itu loh hotel cuma 3 loh. Punten, Kartika Graha sama satu lagi mana itu? Ada 3 itu. Ya, terang aja daerahnya aman-aman saja. Malang tuh nggak pernah banjir. Saya nek ditanyai wartawan banjir Malang, oh bener tuh Malang tuh banjir. Nah itu di Esparman itu berapa menit? 1 jam, 2 jam, paling lama 3 jam. Sampai 1 hari nggak banjirnya. Banjir di Malang pernah 6 jam. Pernah di Malang tuh banjir 6 jam. Tolong diamati yang mencatat, pernahkah Malang banjir itu sampai 6 jam? Nah, yang disebut banjir mengakibatkan kesusahan, mengakibatkan bencana itu kalau banjirnya berhari-hari dan melumpuhkan kegiatan ekonomi. Nah, Malang itu ya selama tinggal di sini tak tamatnya banjir paling 3 jam wis habis, airnya keguang. Nah, kalau banjir yang terjadi di Brantas itu memang ya itu kan daerah aliran sungai, harusnya nggak boleh ada rumah di situ. Ya kalau ada rumah di situ, nah jawabannya sama dengan mengapa orang Filipina nggak pernah ada mitigasi bencana. Lah nek taufan itu ya, angin ribut itu naklukannya gimana? Ulur-ulur. Kalau gempa Anda keluar dari bangunan ya. Kalau gempa. Kalau angin ribut. Kalau di Amerika ada caranya. Dia punya ruang bawah tanah, bunker. Di Oklahoma namanya. Daerah Oklahoma, Tennessee, Kentucky. Wah itu Amerika tuh langganan angin sing jenenge badai itu langganan Amerika. Tornado ya. Waduh, ngeri bener. Sampai 150 kilo per jam gitu ya. Ini tabung gas bisa diangkat ke atas, dijatuhkan ke mobil gimana. Jadi kalau tornado ya itu kalau orang mengemudi mobil di Amerika itu jangan mendekati tornado karena apa? Itu kan apa? Pusaran. Atap ya. Atap rumah itu kan keangkat ke atas. Itu kalau sampai jatuh ke depan kaca mobil Anda, itu seperti pisau diulutin. Cep. Nah, bayangkan materi
yang digerakkan oleh angin yang kecepatannya 150 km per jam. Sama dengan Anda bayangkan, Anda dilempar genteng, ya, gentengnya itu kecepatannya 150 km per jam. Itu kaca mobil bisa nahan nggak? Tanahan. Nah, itu tornado seperti itu. Sehingga masyarakat di sana punya teknik mitigasi bencana, yaitu ada ruang bawah tanah. Mereka masuk di bawah itu. Tahu-tahu begitu keluar itu rumahnya udah tata dengan tanah. Barangnya itu entek kabeh. Lah piye diangkat ke atas dibuang di tempat lain. Itu tornado. Jadi dan badai itu selalu dikasih nama perempuan. Masa aneh loh, badai itu kan mematikan. Padahal perempuan itu kan memberi kehidupan. Kok dikasih nama badai itu perempuan? Coba cari nama badai di dunia ini. Nama perempuan semua. Catalina, badai apa lagi? Katrina. Ada badai Catalina, badai apa? Katrina. Badai itu mesti namanya perempuan. Dan banjir itu mesti berkaitan dengan nama perempuan, Lanina. Lanina. El Nino Lanina. Anak perempuan, El Nino itu anak laki-laki. Jadi itu bencana yang tadi yang belum disinggung adalah water sebagai pemberi kehidupan. Jadi di dunia timur, air itu selalu berkaitan dengan ritual. Setiap ritual pasti melibatkan air. Mesti harus mandi dulu. Dan itu menjadi ritual yang tidak bisa dilepaskan. Dan air pun menjadi sarana pengobatan. Tidak ada obat di dunia ini yang dunia timur terutama yang tidak ada airnya. Misalnya air dijapani, disepul, diminumkan. Itu diyakini juga sebagai obat. Nah, itu namanya orang timur. Orang nganggo penelitian tapi ya roh. Memangnya apa khasiate didongani terus? Apa terus obatnya airnya terus berubah? Yo pokok men ngene manut wae. Ternyata diteliti di Jepang memang seperti itu. Iya, ada unsur positif. Ya, di Jepang kan pernah ada yang meneliti air yang diletakkan di pinggir musik cadas sama air yang diletakkan di ayat-ayat suci, kristalnya ternyata beda. Terus jadi muncul asumsi, jangan-jangan air Zam-Zam itu menjadi air yang istimewa bukan karena sumbernya itu, tapi karena air sumur Zam-Zam itu berada di dekat Masjidil Haram. Dan itu Masjidil Haram 24 jam orang berdoa di situ. Jadi air itu kena suara doa terus 24 jam. Akhirnya kristalnya berubah. Apa barangkali seperti itu? Zam-Zam itu mulai khasiat seperti itu. Karena kan nggak ada masjid di dunia ini yang 24 jam kecuali Masjidil Haram. Di Indonesia masjid yang 24 jam. Oh no, di Masjid Sunan Ngampel itu 24 jam nggak ya? Ziarahnya, Pak. Masjidnya. Saya tuh datang ke masjid yang tempat ziarah. Bukan masjidnya. Ziarah nih Sunan Bonang di Tuban ya. Saya datang jam 3 pagi itu ya sepi. Mulai ramai setelah subuh. Jadi tidak ada di dunia ini tempat seperti Masjidil Haram yang 24 jam itu. Saya kira 24 jam mereka mesti ada yang tawaf ya mesti ya. Ya, akhir-akhir ini karena Covid aja mungkin sepi ya. Dibatasi. Jadi apakah karena itu air Zam-Zam jadi punya nilai lebih karena ya mereka kan air itu mendengar terus. Nah, itu bahasan kita ya. Itu sedikit membahas. Intinya adalah pembahasan buku ini memberikan kita format baru dalam penulisan sejarah. Sejarah itu bukan hanya menulis dimensi politik. Ya. Sejarah itu kalau hanya dihitung dengan politik, Polybius sudah melakukan, Tacitus sudah melakukan, Herodotus sudah melakukan, bahkan sejarawan Leopold von Ranke pun lebih banyak secara politik. Namun dengan terbukanya kajian multidisiplin, ada diskusi lintas ilmu, maka kajian sejarah lingkungan itu menjadi alternatif baru dalam historiografi sejarah Indonesia. Dan oleh karena dalam hal ini, makanya saya memilih dalam mata kuliah Kapital Selekta ini, saya memilih buku World of Water karena saya anggap punya keistimewaan.
novelty-nya juga lumayan. Kalau Anda mau neliti, dari buku ini saja, maaf ya, saya bukan pamer. Saya sudah memberikan banyak jalan keluar dari mahasiswa ilmu sejarah yang kesulitan cari topik. Jadi saya bukan pengajar mata kuliah seminar, saya bukan pengajar mata kuliah praktek penulisan sejarah kalau di ilmu sejarah. Namun ada beberapa yang bertanya, Pak, saya nulis apa ya? Nah, Namen rumahnya di Mas. Saya rumahnya sini. Sering lewat Betek nggak Mas? Ya itu tiap hari saya lewat. Mau kok nggak nulis perkembangan pemukiman pinggir kali di Betek sampai di sana? Itu kan dulu pada masa Belanda itu kan nggak ada pemukiman. Baru setelah itu muncul pemukiman. Anda nggak bisa cerita itu. Nah sumbernya apa Pak? Sumber itu kalau Anda nggak dapat sumber tertulis, sumber lisan juga bisa. Nah, akhirnya wes lulus saya kira. Kalau saya sedikit bongkar rahasia ya, sebenarnya ada itu salah seorang mahasiswa saya yang buntu ya. Jadi sejarah lingkungan itu ternyata memberi alternatif banyak topik penulisan sejarah ya. Kalau di ilmu, kalau di pendidikan saya kira perlu sedikit kreativitas untuk bagaimana mengkorelasikan antara pendidikan sejarah dengan pendidikan geografi. Jadi Anda dosen sejarah, Anda guru sejarah atau dosen sejarah, tapi ketika membuat materi pembelajaran itu sekaligus ngajari sejarah lingkungan, memelihara kelestarian alam, mencintai alam. Jadi ada yang bingung, wah saya mau nulis apa? Kamu kok saya buntu Pak, saya mau nulis candi ini. Aku gak nyindir Mas Ronald loh. Saya nulis candi ini. Lah apa nulis candi? Wes akeh nulis candi. Nah terus saya nulis apa Pak? Sampai tinggal di mana? Di sini. Kamu tahu kota ini nggak? Iya. Kota ini kan jadi kabupaten. Setelah ini jadi keluar PP Menteri Dalam Negeri bahwa Pemkot tidak boleh satu kota dengan Pemkab. Maka Pemkab itu harus dipindah ke kota lain. Nah, kota itu kan dekat sama rumah Anda. Iya. Aku ora kotaku sing mbok tulis. Ono sublek sumber yang cedake ngono kok nulis yang atu-atu. Akhirnya nulis kota itu malah jadi bagus tulisannya. Kajian ekologi kota, perkembangan kota pasca peraturan Mendagri yang harus memisahkan antara pusat pemerintahan kota dengan pusat pemerintahan kabupaten. Ada berapa yang sudah nulis itu? Aku ora pamer yo. Keraksan wis. Nulis ya bimbinganku. Caruban ya bimbinganku, Pare ya bimbinganku. Terus Kanigoro ya bimbinganku. Mojosari juga gini. Itu kan kota-kota baru yang harus berpisah dengan Pemkot. Jadi, Kabupaten Blitar misalnya. Kabupaten Blitar itu nggak boleh. Kantor Pemkab itu nggak boleh di wilayah kota Blitar. Dia harus di tempat lain. Kanigoro. Kediri, Pare. Probolinggo, Keraksan. Pasuruan, Bangil. Medion, Caruban. Yang Jawa Timur. Sing Jawa Tengah aku raruh aku. Wilayah Undip sama UGM di sana tuh. Akhirnya ya keluarlah mereka dari jalan keluar kesulitan menulis topik skripsi. Jadi secara lingkungan itu bisa jadi alternatif historiografi Indonesia. Itu saya kira mungkin bagi Anda tidak pernah membayangkan ya, gang-gang kayak ini jadi tulisan sejarah ya. Itulah perlunya lintas disiplin. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita sudah terlalu lama di udara. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Ronald. Bapak. Iya, Pak.